Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sangat sedih menyaksikan pembantaian dan kekejaman Israel terhadap umat Islam di Gaza, Palestina saat ini. Israel dengan sangat kejam dan biadab menyerang dan membombardir kota Gaza, Palestina dengan tanpa hentinya, dengan brutal setiap harinya. Sejak mulai tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023. Umat Islam di Palestina dibantai, dibunuh dengan kejam dan sadis oleh Israel. Umat Islam tewas syahid di Gaza, Palestina dengan jumlah yang sangat besar, 11.400 orang lebih. Kebanyakannya adalah anak-anak, 6.000 lebih, dan perempuan 3.000 lebih. Ribuan bangunan dihancurkan oleh Israel, termasuk masjid-masjid dan bahkan rumah sakit, sekolah-sekolah juga ikut dihancurkan. Bahkan tempat-tempat pengungsian juga dihancurkan dan dibombardir oleh Israel, di mana di situ para pengungsi banyak berkumpul, berlindung dan istirahat di tempat tersebut. Namun dengan biadab dan dengan sadisnya Israel membombardir semua tempat tersebut, tidak terkecuali tempat yang seharusnya tidak boleh dibom, dirudal, diserang menurut aturan internasional. Juga seperti rumah sakit, tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat pengungsian, semua menjadi target penghancuran dan pemboman oleh Israel. Sangat mengerikan memang apa yang terjadi sekarang ini di Palestina, di Gaza, Palestina. Israel sudah melakukan kekejaman yang luar biasa terhadap umat Islam Palestina tanpa rasa kemanusiaan, tanpa rasa kasih sayang. Semua warga sipil menjadi target sasaran Israel dengan dalih menyerang pasukan mujahidin Hamas, Al-Qassam, Brigade Al-Qassam. Itu semuanya dalih mereka saja, padahal yang mereka targetkan adalah memang sengaja mereka menargetkan penduduk sipil, bahkan awak medis dan para awak jurnalis, yang seharusnya semua ini tidak boleh ditargetkan dalam suatu peperangan menurut hukum internasional. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu sebagai bentuk solidaritas kita sesama muslim yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW juga, mari kita membantu meringankan penderitaan umat Islam Palestina dengan melakukan apa saja yang bisa membantu mereka sesuai dengan kesanggupan kita. Bagi pemimpin, tentu kewajiban bagi pemimpin adalah untuk membantu Palestina dengan menghentikan kekejaman Israel, baik itu dengan secara militer maupun secara diplomasi dan ekonomi, yaitu membargo dan memboikot apa yang bisa
dilakukan oleh para pemimpin terhadap Israel, pemimpin Arab dan pemimpin Muslim terhadap Israel. Kemudian bagi kita umat Islam yang bukan pemimpin juga mempunyai kewajiban bagi kita untuk bersolidaritas kepada umat Islam di Palestina dengan cara membantu menggalangkan dana untuk membeli kebutuhan mereka, untuk membeli makanan, minuman, obat-obatan, peralatan medis, pakaian dan sebagainya dengan uang yang kita sumbangkan, kita infakkan kepada mereka. Ini juga sangat bermanfaat bagi mereka. Kita juga orang awam, rakyat biasa yang kita tidak punya kemampuan untuk menghentikan Israel secara militer, juga kita bisa melakukannya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menolong umat Islam di Palestina, melindungi umat Islam di Palestina, serta memberikan kemenangan bagi umat Islam dan mujahidin di Palestina, khususnya di Gaza ini. Kemudian dan memohon pada Allah SWT agar Allah SWT menghancurkan Israel, agar Allah SWT membinasakan Israel, agar Allah SWT memberikan kekalahan kepada Israel, dan agar Israel lari hengkang dari bumi Palestina sehingga Palestina menjadi merdeka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara bentuk solidaritas yang kita bisa lakukan terhadap umat Islam di Palestina, yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Namun selain itu juga kita bisa melakukan dengan melakukan solidaritas terhadap Palestina dengan memboikot produk Israel dan para sekutunya, para pendukungnya dari Amerika, Inggris, Belanda, Jerman, Prancis. Kita boikot produk-produk mereka. Jangan beli produk-produk mereka. Sebagai alternatifnya, kita beli produk-produk dalam negeri atau produk lokal, atau produk-produk umat Islam lainnya di berbagai negara. Maka ini salah satu bentuk solidaritas kita terhadap umat Islam di Palestina, memboikot produk-produk Israel dan para sekutunya. Banyak alternatif yang bisa kita lakukan, yang bisa kita beli selain produk-produk Israel dan sekutunya ini. Tidak membeli dan tidak menggunakan produk-produk Israel dan sekutunya ini tidak membuat kita itu susah hidup, tidak membuat kita ini terzalimi, tidak membuat kita ini mati hanya karena kita tidak membeli produk-produk Israel atau tidak menggunakannya. Banyak alternatif lainnya yang bisa kita lakukan. Produk-produk lainnya masih banyak yang menggantikannya. Maka itu saja kita beralih hijrah kepada produk yang bukan produk mereka. Ini adalah juga termasuk solidaritas kita terhadap umat Islam di Gaza, Palestina. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT. Umat Islam itu bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, seorang muslim itu bersaudara bagi seorang muslim yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah SWT berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadisnya, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kamu orang-orang yang bersaudara dengan sesama muslim lainnya. Bersaudara itu maknanya adalah mencintai mereka, membela mereka, kemudian membantu mereka yang hidup dalam kesusahan. Kita ringankan penderitaan mereka. Membantu mereka yang dalam penderitaan, kita ringankan kesusahan dan penderitaan mereka. Dan kemudian kita bela kehormatan mereka yang terzalimi dan tertindas, umat Islam di Palestina. Inilah bentuk ukhuwah Islamiyah. Inilah makna ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim.
Maka persaudaraan umat sesama muslim yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah ini berdasarkan ayat yang telah saya bacakan dan hadis yang telah saya bacakan tadi, wajib hukumnya. Rasulullah SAW berfirman, wa in tansarukum fid dini fa alaikumun nasr. Jika mereka meminta pertolongan kepada kamu, maka wajib dalam pembelaan agama, maka wajib bagi kamu untuk menolong mereka. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala juga. Sebagai dalam kondisi umat Islam membutuhkan pertolongan kita, maka kita wajib hukumnya membela mereka dalam membela agama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawadduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi idza istaka lahu adwun tada'a lahu sa'iru jasadihi bil humma bis-sahri wal humma." Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Perumpamaan orang-orang mukmin terhadap mukmin yang lainnya dalam empati, kasih sayang dan cinta itu bagaikan satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lainnya juga ikut sakit. Tidak bisa tidur malam dan merasa demam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi inilah kaum muslimin yang digambarkan oleh Rasulullah SAW bagaikan satu tubuh. Kita ikut merasakan sakitnya seorang muslim, muslim yang lainnya di negara lainnya, di tempat lainnya. Kaum muslimin seluruh dunia juga ikut merasakan penderitaan dan kesakitannya itu. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah bagaimana sosok orang-orang mukmin yang sebenarnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita bersolidaritas kepada umat Islam di Palestina saat ini yang sangat menderita, yang sangat tertindas dan sangat terzalimi oleh kebiadaban Israel, dengan membantu mereka dengan harta kita. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dan berjihadlah kalian dengan harta kalian dan jiwa kalian di jalan Allah. Membantu mereka dengan menggalang dana untuk kita infakkan kepada mereka, itu adalah jihad dengan harta, jihad bil amwal, dengan harta. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita tidak mampu untuk berjihad dengan jiwa, maka kita mampu berjihad dengan harta. Setiap kita punya harta. Meskipun kita tidak punya banyak harta, tapi kita membantu dengan sesuai kemampuan kita dan seikhlas kita. Itu sangat berharga bagi mereka. Apalagi kita mempunyai harta, maka kita membantu dengan banyak harta kita, maka itu adalah sangat bermanfaat bagi mereka. Kemudian dengan doa kita, karena doa itu adalah senjata orang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min." Doa itu adalah senjata orang mukmin. Dengan doa inilah maka Allah tolong umat Islam. Dengan doa inilah sesuatu yang menurut logika manusia atau nalar manusia adalah sulit dilakukan, dapat dilakukan. Sesuatu yang dianggap oleh nalar manusia, logika manusia tidak mungkin terjadi, namun dengan kehendak Allah bisa terjadi, bisa mungkin terjadi. Sesuatu yang dianggap nalar manusia tidak bisa mengalahkan Israel, namun dengan doa ini pula Allah membantu umat Islam bisa mengalahkan Israel, yang katanya adalah pasukan tercanggih di dunia dan memiliki militer yang lengkap. Namun dengan pertolongan Allah, dengan doa yang kita lakukan, maka Allah mengabulkannya, maka Allah turunkan pertolongannya, maka Allah kalahkan Israel ini. Demikian seharusnya yang bisa kita lakukan, termasuk juga memboikot produk-produk Israel, karena memboikot produk Israel ini juga akan membuat mereka susah, karena tidak mendapatkan dana lagi. Mereka susah secara ekonomi, sehingga dana-dana yang begitu besar mereka lakukan dalam peperangan ini mereka dapatkan dari penjualan-penjualan produk-produk mereka di seluruh dunia. Maka kita boikot produk-produk mereka, kita tidak beli, hentikan pembelian produk Israel dan para pendukungnya, Amerika, Inggris, Jerman, Prancis dan Belanda. Kita boikot semua produk mereka. Maka ini sangat berpengaruh kepada Israel, akan menyulitkan Israel, menyusahkan Israel, serta membuat mereka hancur ekonomi mereka. Maka ini juga termasuk jihad kita dengan jihad
dalam bidang ekonomi, jihad dalam aspek ekonomi. Maka kita hancurkan ekonomi mereka sehingga mereka tidak bisa lagi bertindak sewenang-wenang, kejam, zalim, biadab terhadap umat Islam di Palestina. Sehingga mereka tidak mampu lagi membunuh, membantai umat Islam di Palestina. Nah, ini yang seharusnya dilakukan oleh setiap Muslim, dan ini mampu dilakukan oleh setiap Muslim sebagai tanda bukti bahwa kita masih punya iman, bahwa iman kita masih hidup, masih sempurna, masih hidup. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah SWT, agar iman kita selalu hidup dan iman kita tetap sempurna selalu sampai meninggal kita. Jadi jangan, kalau ada yang masih di antara kita yang tidak mau peduli dalam masalah ini, berarti imannya ini bermasalah. Berarti dia ada penyakit kronis imannya ini. Bahkan mungkin akan padam, mungkin akan mati, karena dia sama sekali tidak peduli terhadap saudara-saudaranya yang terzalimi dan tertindas di Gaza, Palestina. Tidak peduli dengan mereka, dengan penderitaan mereka. Padahal kepedulian, empati, kasih sayang, dan tolong-menolong terhadap saudara kita, dan menolong saudara kita yang membutuhkan pertolongan, saudara-saudara Muslim yang membutuhkan pertolongan, adalah bentuk solidaritas Islam yang diwajibkan oleh syariat, oleh Islam, yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Bentuk ukhuwah Islamiyah yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu iman kita hidup dan selalu iman kita tetap sempurna sampai akhir ajal kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang peduli dan peduli terhadap saudara-saudara kita yang menderita di Palestina dengan melakukan berbagai bentuk solidaritas terhadap saudara-saudara kita yang di Palestina, dengan melakukan apa yang bisa kita lakukan membantu mereka, termasuk dalam berdoa dan memboikot produk-produk mereka. Hadanallahu wa iyyakum ajmain billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.